ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Kemudian pembahasan lingkungan hidup ini, dia pembahasan terkait dengan maqasidus syariah, terkait dengan maksud pensyariatan. Ya, dan ini dari ilmu yang banyak orang yang melalaikannya. Ya, dari perkara yang banyak manusia tidak mengetahuinya. Padahal dia tidak menyadari bahwa pembahasan lingkungan hidup ini, kalau kita berbicara sesuai dengan ilmu maqasidus syariah, ya, kadang sebagian orang hanya memahami dari fikih agama teks-teks zahir saja, hal yang kelihatan. Iya, dilarang berzina, dilarang berjudi. Kenapa dilarang? Nah, ini namanya pembahasan maksud pensyariatan. Kita berbicara tentang hikmahnya. Apa makna dari larangan tersebut? Iya, dilarang berzina karena syariat itu dari pokoknya adalah menjaga kehormatan, menjaga nasab dan keturunan. Kenapa dilarang berjudi? Karena syariat ini dari pokoknya menjaga harta, supaya digunakan dalam hal yang baik. Kenapa dilarang berzina? Kenapa dilarang meminum khamar? Karena khamar ini merusak akal. Iya. Karena itu tidak ada masalah bagi ulama syariat di masa sekarang ketika ada narkoba, sabu-sabu yang lebih parah daripada khamar dan minum, karena menghilangkan akal lebih dahsyat. Itu tidak ada masalah di kalangan para ulama menghukumi bahwa narkoba dan sabu-sabu ini itu lebih haram lagi, dan pemerintah kadang boleh menjatuhkan sanksi lebih berat darinya. Kalau peminum khamar itu dicambuk 40 kali, ya, sebagian sahabat memandangnya boleh dicambuk 80 kali. Maka orang yang menyebarkan sabu-sabu, ya, orang yang menyebarkan sabu-sabu menjadi sebab kerusakan di tengah manusia, itu bisa dijadikan hukum mati malah dalam hukum syariah. Nah, ini namanya kembali ke dalam pembahasan maqasidus syariah. Nah, sekarang di kehutanan, maksud pensyariatan itu, kalau kita lihat syariat itu di dalamnya ada penjagaan terhadap ad-daruriyat namanya, perkara-perkara yang paling pokok di tengah manusia. Ada namanya at-tahsiniyat, ada namanya al-hajiyat. Ya. Dijaga perkara yang penting. Di mana yang penting ini kalau hilang darinya adalah hal yang memberatkan. Dan yang ketiga ada namanya at-tahsiniyat. Dijaga pelengkap-pelengkapnya. Ya. Sedangkan pembahasan lingkungan hidup dan kehutanan itu dari seluruh pembahasan maqasid syariah ini ada di dalamnya. Bahkan dari perkara-perkara darurat yang dijaga di dalam agama itu ada 5 pokok yang dijaga. Yang pertama, penjagaan terhadap agama. Penjagaan terhadap agama. Iya. Penjagaan terhadap agama di dalam pembahasan lingkungan hidup itu penting. Karena kerusakan sebabnya dari mana? Perbuatan tangan-tangan manusia. Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena tangan-tangan manusia. Iya. Tangan-tangan manusia melakukan kerusakan dalam bentuk kekafiran, dalam bentuk dosa, dalam bentuk maksiat, ataupun dalam bentuk merusak secara fisik dengan tangannya, perbuatannya maupun yang lainnya. Maka ini terkait dengan penjagaan terhadap agama, membicarakan tentang lingkungan hidup. Dan terkait dengan penjagaan jiwa. Terkait dengan penjagaan jiwa. Karena seorang apabila di dalam masalah lingkungan hidup dan kehutanan, kemudian dia menjadi sebab melayangnya sebuah jiwa, maka ini masalah besar dalam agama. Iya, karena membunuh satu jiwa dikatakan dalam Al-Quran, dibunuh satu jiwa tanpa dosa, bukan karena dia berbuat kerusakan, dikatakan faka'annama qatalan nasa jami'an, seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Membunuh seluruh manusia. Sebagaimana siapa yang menghidupkan satu jiwa, waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Siapa yang menghidupkan seorang jiwa, seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia. Dan ini dari pintu keutamaan bagi kawan-kawan yang berada di Departemen Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Menghidupkan seorang jiwa seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia.
Kalau dia bagus dalam penjagaan, dalam menunaikan amanah kerja, dalam menanamkan kaidah-kaidah yang benar di tengah manusia, sehingga lingkungan terjaga, kehutanan terpelihara, manusia menjadi aman, jiwa menjadi terjaga. Betapa banyak dari kebaikan yang didapatkan oleh seorang hamba di dalam hal tersebut. Ya, jadi ini ada kaitannya dengan penjagaan terhadap jiwa. Lingkungan hidup dan kehutanan ada kaitannya dengan penjagaan terhadap akal. Ya. Tatkala lingkungan hidup itu digunakan pada hal yang tidak baik. Ya. Dari nikmat-nikmat Allah berupa buah-buahan, pepohonan dipakai untuk meminum khamar, dipakai untuk membuat misalnya dari sabu, narkoba dan seterusnya. Ini merusak akal namanya. Merusak akal. Ya. Sebagaimana ya, dari polusi udara disebabkan karena suatu bahan tertentu, itu ketika dihirup itu memberikan pengaruh pada akal. Memberi pengaruh pada akal. Ya, karena itu pembahasan lingkungan hidup dan kehutanan ini masuk di dalam penjagaan terhadap akal. Dan penjagaan terhadap akal ini dari pokok yang dipelihara di dalam syariat kita. Ya. Kemudian yang keempat, yang dijaga juga di dalam syariat kita adalah menjaga dari keturunan. Menjaga dari keturunan. Ya, di mana di dalam lingkungan hidup dan kehutanan, ya, apabila seorang masuk di dalam bagaimana dia berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya, antara manusia dengan manusia yang lainnya, ya, maka tidak diperbolehkan ada hubungan kecuali melalui jalur yang dibenarkan di dalam syariat. Iya, karena segala bentuk kekejian itu bisa mengantar kepada kekejian yang lain. Mengantar kepada kekejian yang lain, termasuk kekejian dalam bentuk zina dan yang semisal dengannya. Ya, maka perhatian di bidang ini itu artinya kita perhatian di satu prinsip yang sangat mendasar dalam agama yang dijaga dan dipelihara. Dan yang kelima, agama ini dari pokoknya adalah menjaga harta. Menjaga harta. Dan ini dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ada harta yang bersifat umum, ada yang harta yang bersifat pemilikan khusus. Harta yang bersifat umum itu semuanya menikmatinya. Iya. Dari negeri yang dia tempati, dari tanah, dari fasilitas, air, kemudian dari rerumputan. Ada hal-hal yang manusia bersyirikat di dalamnya. Manusia bersyirikat di dalamnya. Maka ini di maqasidus syariah pembahasannya terpelihara dan dijaga. Iya. Kalau kita masuk di dalam pembahasan ilmu syariat yang lainnya, kita ketemukan di pembahasan ilmu usul fikih misalnya, itu dibahas kaidah-kaidah yang dipakai di dalam lingkungan hidup dan kehutanan. Misalnya Rasulullah bersabda, la darar wa la dirar. Tidak boleh ada bahaya dan pembahayaan. Ini kaidah dipakai di dalam pembahasan lingkungan hidup dan kehutanan, sangat bermanfaat sekali. Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh mengadakan bahaya. Dan tidak boleh membahayakan. Iya. Dan di dalam pembahasan lingkungan hidup juga ada namanya kaidah ad-darurat tubihul mahdurat. Perkara yang darurat membolehkan hal-hal yang dilarang. Membolehkan hal-hal yang dilarang. Iya. Dan kadang ini dilakukan oleh pemerintah di sebagian hal. Di sebagian hal ada sebagian misalnya perkara yang memang di situ sifatnya harus dilakukan penebangan atau harus dilakukan perataan untuk menjaga wilayah-wilayah yang lain. Iya. Untuk memberikan solusi terhadap sebuah bahaya yang berada di sekitarnya. Maka ini kaidah berlaku di dalam syariat kita. Ada di dalam kaidah fikih dan ini dipakai di dalam masalah lingkungan hidup dan kehutanan. Berlaku juga padanya. Iya. Demikian pula kalau misalnya kita bahas dalam ilmu Al-Quran, ulumul Quran. Di surah-surah Al-Quran itu banyak dari surah-surah yang terkait dengan nama-nama binatang. Ya, ada surah Al-An'am, ada surah An-Nahl. An-Nahl surah apa? Lebah. Ya, ada surah Al-Adiyat. Al-Adiyat itu kuda-kuda. Kan begitu. Ada terkait dengan buah-buahan, surah At-Tin. Ya, itu kan buah tin. Maka ini semuanya ada kaitannya. Di pembahasan-pembahasan agama kita ada perhatian yang sangat mendalam. Demikian pula kalau kita lihat di dalam fikih tata negara dan peradilan.
Fikih tata negara dan peradilan. Ini memang diatur. Karena memang pemerintah tugasnya untuk itu. Iya. Karena itu di dalam menghidupkan lahan, tadi sudah disinggung ya tentang masalah menghidupkan lahan, bagaimana keutamaannya. Ya, menghidupkan lahan ini itu satu pembahasan khusus di fikih. Diberi judul bab khusus di dalam pembahasan fikih dalam menghidupkan lahan. Tapi menghidupkan lahan ini bukan hak setiap orang. Oh, saya ingin menghidupkan lahan, kemudian dia datangi hutan terlindung. Ya. Dia hidupkan hutan terlindung dengan menanam, bagus kegiatannya, tapi nggak boleh dia berbuat seperti itu. Yang seperti ini urusan pemerintah, diatur dalam hukum tata negara ada. Pemerintah yang memberikan kebijaksanaan, yang memberikan wewenang, memberikan izin. Siapa yang boleh masuk mengelola di situ, siapa yang boleh menghidupkan, dan siapa yang tidak boleh. Iya. Dan itu haknya pemerintah dalam hal tersebut. Termasuk disebutkan tadi misalnya bahwa ada kebijaksanaan pemerintah, setiap warga itu menanam 25 pohon yang tumbuh di depan rumahnya. Ya itu kan hak pemerintah memberikan aturan seperti itu untuk menjaga kemaslahatan bersama. Ya. Untuk menjaga kemaslahatan bersama. Ya. Karena dengan adanya pepohonan sudah diterangkan tadi berbagai manfaat dan kebaikan di dalamnya. Ya, sebagaimana di hukum peradilan juga, siapa yang berbuat kerusakan-kerusakan terkait dengan lingkungan hidup dan kehutanan, ada sanksi-sanksi yang harus dijatuhkan. Iya. Nah, ini sudah bagus ya di pemerintahan kita. Belakangan katanya ada polisi hutan diberi hak untuk menindak ya illegal logging itu tadi. Yang seperti ini dari hal-hal yang memang diatur di dalam fikih dan itu dibolehkan. Jangan dikatakan ini orang kehutanan ada apa kok bisa masuk di urusan ranah penegakan hukum. Ya. Karena dia tidak mengerti bahwa hal-hal ini aset-aset penting yang memang diberi akses di situ untuk menjaga dari kemaslahatan bersama. Untuk menjaga dari kemaslahatan bersama. Jadi ini di dalam syariat ada aturan-aturan dan pembahasan-pembahasannya. Baik.